Oke, Rara. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Kemarin saya sempat tanggal berapa itu ya, Pak? Tanggal 30 September sempat ikut Hmm, interview di salah satu hotel di Pontianak gitu, Pak. Oke. Saya udah semenjak kita dikasih tahunya itu 3 hari sebelum hari H. Hmm, Nah, begitu saya udah latihan tuh selama 3 hari, udah pelajarin ini segala macem. Tiba-tiba pas hari H saya gugup karena Gugup. yang wawancara itu orang. Ya sejauh ini kan saya wawancara itu cuma satu-satu orang ya. Hmm, Kebetulan hari itu dua orang gitu, Pak. Jadi Terus? minta bantuan tipsnya mungkin dari Bapak buat ngadepin itu karena saya baru pertama kali sih Pak, langsung dua orang gitu, satu ruangan dua orang yang nanyain saya gitu. Oke. Boleh tahu nggak kamu ngelamar sebagai posisi apa? Resepsionis Pak. Resepsionis, gitu. Ya. Kamu tahu nggak yang namanya resepsionis itu dia bekerja jam berapa sampai jam berapa shift normalnya? Eh kalau hotel kurang tahu sih Pak saya jam berapa. Karena mereka shift-shiftan ya. Ya, Kalau katakanlah gitu masalah ya. Katakanlah pagi sampai sore ya. Katakanlah pagi sampai sore ya. Gitu. Katakanlah jam iya, berapa? Jam 8 sampai jam 5 misalkan gitu. Oke. iya. Nah, aku nanya nih, kamu kan pasti mungkin pernah ada aktivitas di hotel, entah itu check-in, entah itu event apa, yang akhirnya kamu melihat, menemui langsung resepsionis ya, gitu kan? Pasti Iya. pernah lihat ya. Aku nanya ya, kira-kira kalau 8 jam tugas shift dia, kira-kira dia ketemu berapa orang? 10 orang lebih nggak? Oh, lebih loh Pak, banyak pasti. Banyak ya. Kalau kalau 20 kira-kira mungkin nggak? Mungkin. Mungkin juga ya, gitu. Apalagi kalau hotelnya hotel yang kamu lamar bintang berapa? Gede nggak? Tiga, Bintang 3 bintang tiga katakanlah, Kak. bintang 3 ke atas gitu kan. Kalau kata bintang 3 rame ya, bener gak? Sih Pak, Kalau lumayan menurutku emang. ya kan ibaratnya kan kayak gitu. Jadi ibaratnya bintang, jadi 20 orang pasti lebih ya gitu. Nah, aku nanya ya, kira-kira orang itu kan ke reception tuh ngapain sih? Kadang kan ada yang kayak dibantu check in check out lah, nanya ini itulah kayak gitu. Menurutmu orang-orang yang datang ke resepsionis tuh apakah semua itu orang yang sedang bermood baik gitu? Cuma nanya biasa gitu. Atau kadang mungkin ada orang yang marah-marah gitu juga mungkin nggak gitu. Oh, kemungkinan ada ya Pak, Ya, kemungkinan ada. gitu. Karena kalau kamu nggak tahu, aku kasih tahu nih. Kayak gitu. Resepsionis itu ngobrol sama orang banyak banget, betul ya, sadar ya, gitu. Kalau nggak tahu, aku sadarin dulu nih ya. Jam kerjanya sekian lama, dia akan bertemu dengan banyak sekali orang, betul ya, kayak gitu. Terus bertemu sama orangnya itu nggak cuma secara offline tatap muka langsung, kadang telepon, kadang mungkin email gitu. Kadang kliennya juga, misalkan ada OTA kerjasama gitu. Masih ada allotment nggak? Gini gini gini. Ini ada ini yang pesan lewat platform ini, lewat OTA ini gitu-gitu dan lain-lain. Misalkan contoh gitu ya. Jadi di situ kan berarti kan interaksi sama banyak orang dengan tugas yang multitasking banyak banget, dengan orang yang mungkin nanya, mungkin ngasih tahu, mungkin nyapa, mungkin ngomong secara sopan, mungkin sama sekali nggak ada sopan santunya Iya. gitu. Mbak cariin yang namanya ini ada di sini nggak? Bisa gitu, contoh. Nggak, contoh aja kayak gitu kan gitu. Aku kasih gambaran tuh gitu. Berarti kan ini kondisi lapangan itu kondisi yang nggak ideal kan ya, kayak gitu. Nah, hal yang terjadi adalah interview itu adalah kondisi ideal ngobrol sama orang gitu. Ngobrolnya cuma sama dua orang lagi. Mereka juga mau pura-pura ada, pura-pura orang yang begini, pura-pura jutek, pura-pura galak. Ya itu kan cuma kayak gitu doang gitu. Apalagi kemarin interviewnya orangnya baik-baik kan ya, sopan-sopan ya. Enak nggak orang-orangnya? Sebenarnya enak Pak, cuma saya bingung gitu kenapa tiba-tiba pas diadepin gitu jadi gugup. Nah, Sebelum-sebelumnya itu enggak. Saya kebetulan kan pengalaman kerja di bandara nih Pak, jadi tiap hari ketemu banyak orang, harusnya nggak kayak gitu. Tapi kenapa pas nah, udah di depan nah, ini gitu nah, Pak. apalagi ada pengalaman kerja udah di bandara kayak gitu kan, gitu. Bandara lebih lebih rumit lagi. Kamu jalan ke sana ke sini. Nah, Nah, itu dia harusnya kayak begitu. Saya bingung di situ, Pak. Kenapa gitu? Interview sebelumnya karena mungkin hanya berdua lancar-lancar aja, Pak. Cuma saya penasaran itu aja kenapa gitu. Sebelum ya, masuk ruangan saya rileks sekali gitu. ya. Bahasa simpelnya gitu. Aku makanya tadi aku pengen sadarin dulu gitu. Berarti kan udah paham ya. Apalagi tadi pengalaman udah di bandara gitu kan. Gitu. Berarti Ya. kamu sadar bahwa gitu. Tapi kenapa kok akhirnya kayak gitu? Itu bahasa simpelku tuh kamu terintimidasi aja sih. Lebih kayak terintimidasi sama secara bawah sadarmu tuh kamu memberikan perbandingan antara kamu, statusmu yang sekarang
dengan bayangan kamu terhadap dua orang ini. Jadi secara bawah sadar tuh kamu bandingin gitu. Wah, dia jangan-jangan kayak gitu. Akhirnya gugup juga kayak gitu. Nah, biasanya tuh orang gugup kalau interview ya. Biasanya tuh dia gugup tuh karena satu, masalah materi atau topik yang akan ditanyakan. Atau yang nomor dua, terkait dengan kemampuan komunikasi dia. Persiapan yang hubungannya sama penyampaian info ini. Oke. Nah, penyampaian info ini unsur-unsurnya macam-macam. Mulai dari dia harus tahu gimana terkait dengan komunikasi verbal maupun non-verbal, ibaratnya gitu. Ya kan? Ini harus ningkatin jam terbang. Mau nggak mau interview itu harus terbiasa ya. Ningkatin jam terbang gitu. Misalkan kamu udah latihan ngomong sendiri, sama partner, sama siapa, kayak gitu kan ya. Jadi udah role play gini-gitu. Untuk ngobrolin topik-topik ya, topik-topik seputar interview. Ya seputar CV, seputar posisi yang kamu lamar, ya seputar perusahaan ini, kayak gitu kan. Nah tapi kalau hubungannya sama pengalamanmu, kalau aku ngomong ini gara-gara kurang jam terbang, rasanya enggak deh. Ya enggak sih gitu. Kalau misalkan rasanya enggak terbiasa ngobrol sama banyak orang, rasanya juga enggak deh. Kayak gitu. Lalu apa yang terjadi sebenarnya di sini kayak gitu? Ya kamu karena belum terbiasa aja di situ. Nah, belum terbiasanya ini gitu adalah mungkin kamu belum terbiasa untuk satu bertemu orang baru langsung ngobrolin hal yang sedetail itu gitu. Iya. Ya, gitu. Kamu mungkin ya tebak-tebakan. Mungkin aku salah gitu. Kamu tipe orang yang bisa berinteraksi dengan orang baru, mungkin iya. Tapi untuk interest atau kebutuhan yang surface aja gitu, yang nggak sedetail itu, kamu nggak bisa sharing hal-hal yang detail sejauh ini ya ke orang yang baru dikenal gitu. Kayak aku belum belum nemuin kliknya, belum nemuin nyamannya, masa tiba-tiba kalau ngobrolin itu kayak gitu. Bener atau enggak aku nggak tahu ya. Gitu. Ini aku nebak nih kayak gitu. Jadi kamu belum terbiasa ngomongin hal yang sedetail itu ke orang yang baru dikenal gitu. Lalu apa saran dari aku kayak gitu ya? Saran dari aku adalah gitu. Kamu harus merasakan sensasi ketemu momen ini berkali-kali. Jadi ibaratnya tuh kalau kayak gini kamu hindari, nggak bakal kelar-kelar. Nah, ketemu sensasi begini itu ada dua arti. Yang nomor satu adalah konteksnya di dalam interview. Yang kedua adalah konteksnya di dalam hidup di luar interview gitu. Ya, oke. Okay. Maksudnya di luar hidup tuh bukan berarti kayak kamu coba nyari teman baru terus tiba-tiba langsung curhat-curhatan ya, nggak kayak gitu. Di luar, aku ngomong di luar dulu gitu ya. Pasti kan kamu ibaratnya punya tetangga, punya teman, punya komunitas, punya kegemaran, punya tempat yang sering dikunjungi gitu ya. Gitu. Coba biasakan diri untuk berinteraksi dengan orang baru, tipe jenis baru lagi kayak bukan manusia ya. Dengan orang baru, obrolan baru dengan status ibaratnya tuh status sosial baru gitu. Jadi topiknya tuh juga beda gitu untuk membiasa aja. Dan kamu harus bisa blend in di situ. Lebih kayak oh ini bukan aku banget nih obrolan kayak gini, itu dihindari dulu yang kayak gitu. Gitu. Untuk melatih aja biar kamu kebiasa kayak gitu. Ibaratnya gini, kamu misalkan pengen cek udah jelas ya. Kamu misalkan Bentar, Pak. Keluarin di sorry. Nah, kamu membiasakan diri untuk hal semacam itu dulu. Kamu nggak bisa bilang aku udah tahu soal hewan, aku ahli hewan, karena aku udah biasa bertemu dengan ribuan hewan misalkan. Tapi ternyata kamu penjaga peternakan ayam. Kalau kamu statusnya semacam itu, kamu bilangnya ya aku jago soal ayam, aku percaya. Tapi kalau kamu ngomong jago soal hewan, aku nggak percaya. Walaupun kamu udah ketemu 1.000 ayam, itu ayam semua, paham nggak? Gitu. Iya, Pak. Kamu mungkin kurang terbiasa berinteraksi dengan kelinci, kucing, anjing, kerbau gitu-gitu. Baru kalau kamu udah terbiasa dengan banyak jenis hewan, kamu bilang, aku paham banyak hewan gitu. Aku mungkin baru bisa percaya gitu. Sama semacam inilah gitu. Kamu coba ada di situasi yang mengizinkan kamu berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai tujuan. Ya kalau kamu ngobrol sama circlemu sama bestimu ya wajar kamu lancar sama yang orang baru, apalagi tadi di bandara gitu, karena kan orang interaksi di bandara sama kamu seberapa lama sih gitu kan, paling cuma gini-gini udah selesai terus gini gitu, apalagi ya yang apa gitu. Iya, lebih secukupnya gini udah gitu, nggak ditanya-tanya gitu. Kak udah makan belum kak gitu, kak sendiri aja kak di sini kak ngobrol-ngobrol, kak temenin ngobrol bentar ya gini gitu.
gitu. Kan ngobrol yuk, saya di like, nggak segitunya gitu, nggak seintimate itu gitu. Jadi itu kamu harus membiasakan diri ada di situ. Karena tips untuk mengatasi kemungkinan gugup yang dikarenakan dengan kurang biasanya kita berkomunikasi dengan cara demikian atau di situasi demikian adalah meningkatkan jam terbang kita merasakan hal itu gitu, ya kan? Itu harus kayak gitu, itu harus gitu. Nah, yang nomor dua adalah coba latih untuk tidak, ya, melatih untuk tidak menebak-nebak suatu kondisi yang belum terjadi. Ini tuh lebih kayak overthinking gitu loh, kayak gitu. Iya, bener itu. Masalahnya tuh udah overthinking. Kamu pikiran kamu udah traveling kemana-mana. Wah, ini kalau kayak gini jangan-jangan gitu. Coba dibalik cara mikirnya. Overthinking itu cara cara menanggulanginya paling gampang adalah cara pikirnya dibalik gitu. Oh, nanti kalau kayak gini jangan-jangan dia nanyain gini. Ya sudah. Kalau dia akhirnya nanyain gitu, so what? Gitu. Gitu. Oh, dia ada dua orang ya. Kenapa kok dua orang? Nanti kalau besok tiga orang gimana? Terus nanti kalau dua orang emang kenapa? Coba tanyakan itu pada dirimu. Emang kalau dua orang kenapa? Gitu. Nah, nanti kan kalau aku nggak bisa jawab, emang kalau nggak bisa jawab, emang aku diejek, emang aku dihukum, emang aku didenda, emang aku dosa, emang aku gitu-gitu. Kamu terlalu jauh memikirkan akibat gitu. Padahal ibaratnya faktanya tuh nggak sejelek itu gitu. Iya, gitu. Gitu. Jadi kamu itu dilatih bisa kok gitu. Caranya dengan apa? Iya. Santai aja gitu, santai-santai aja gitu. Banyak kok di internet nanti caranya gimana ya, di sesi jurnal ini nggak aku jelasin gitu. Mengatasi overthinking yang sampai segitunya tuh macam-macam kayak gitu. Dengan ibaratnya tuh kayak kamu pede aja. Kan ibaratnya interview itu kan nggak bakal nanya jauh-jauh dari CV-mu kan, nggak bakal jauh-jauh nanyain soal posisi yang dibuka kan, gitu. Iya. Jadi kan tenang aja gitu. Kalau jelasin CV juga menjelaskan yang ada di CV kan kamu yang ngalamin, bener gak? Kamu Iya, yang bener. ngalamin sendiri, kamu yang nulis di CV sendiri, kamu yang nyampein sendiri gitu kan. Nah, ini kan harusnya lancar. Ini buat motivasi aja. Aku lumayan sering bilang gini. Kamu tahu guru sejarah ya? Kayak gitu. Kamu mungkin pernah punya guru sejarah gitu ya. Kira-kira guru sejarahmu itu hidup di zaman kerajaan Kutai gitu nggak? Hidup di zaman kerajaan Majapahit gitu nggak? Gitu. Hidup di zaman penjajahan yang di Indonesia gitu nggak? Nggak kan? Tapi Iya. guru sejarah itu kenapa ya? Kok mereka bisa menceritakan hal yang bahkan mereka tidak alami sendiri secara lancar? Kok bisa bilang mereka ngelancar sih? Bahkan mereka nggak sekedar ngobrol loh, mengajar. Di luar ini buat motivasi diri kamu aja. Kenapa di luar sana ada orang yang mampu menjelaskan sesuatu yang bahkan dia tidak alami sendiri secara lancar? Nah, aku interview, ya kan? Disuruh menjelaskan ya yang nggak jauh-jauh dari CV. CV ini kan aku yang ngalamin, aku yang nulis. Kok nggak lancar? Wah, berarti ada yang salah. Entah di cara belajarnya atau cara pikirnya. Yang akhirnya berimbas pada cara eksekusinya. Gitu. Kamu latihlah saja untuk ngobrol-ngobrol hal demikian. Kamu mungkin, menurutku, belajar interviewnya kurang meluangkan waktu. Sejauh ini yang aku baca dari kamu adalah kamu lebih banyak meluangkan waktu belajar untuk memperkaya ini, gitu. Nonton ini itu, baca ini itu. Misalkan kalau Iya, ditanya bener. gini jawabnya gini, baca ini itu, kamu lebih banyak ini. Iya. Prakteknya kamu kurang meluangkan waktu, bahkan praktek untuk ngomong sendiri, bener nggak? Kayak gitu. Nah, kalau kamu melatih ini, maka inimu yang akan terlatih. Materi kamu kuat, entah soal CV, soal perusahaan, posisi yang dilamar, pertanyaan yang biasa muncul. Secara teori kamu sudah kuat, tapi prakteknya belum. Kenapa? Iya. Kalau misalkan menguatkan ini juga harus diikuti mulut. Karena paling simpel, mulutmu harus bisa mengikuti kecepatan otak kamu. Jangan sampai kamu tahu harus ngomong gimana, mulut kamu nggak bisa ngikuti kecepatan itu, malah kelihatan gugup dan menghafal, gitu, nggak Iya. natural, gitu kan. Akhirnya menghafal, begitu menghafal, terintimidasi dengan situasi interviewnya. Mungkin kamu biasa di bandara, tapi nggak biasa interview di hotel. Orangnya dandanannya kayak begitu, situasinya begini, wah otak udah kemana-mana, kayak gitu.
Nah, maintain ini semua tuh karena tadi ningkatin self confidence itu akan muncul gini. Orang kadang akan pede itu gara-gara udah siap persiapan ya gitu. Gitu. Nah, lakukan persiapan-persiapan itu yang sepele-sepele juga jangan diabaikan. Misalkan, aku bisa pede kalau pakai pakaian formal ini, ya udah itu digunakan. Kalau memang nggak ngelanggar aturan pada saat kamu akan interview dengan dandanan semacam itu. Aku pede kalau aku pakai parfum ini, pakailah. Aku pede kalau aku sebelum interview tuh aku nyalon dulu, aku harus makan es krim dulu, ngapain gitu. Masing-masing orang tuh unik gitu. Biar aku tuh kalau realize ngapain, oh, aku realize kalau aku datangnya nggak telat, nggak mepet. Oke. Nah, jadi aku udah Iya. kebiasa sama situasi, ya lakukan. Jangan mepet-mepet. Misalkan, aku pede kalau aku udah sampai tempatnya dulu, terus aku ke toilet dulu, touch up lagi, buang air, cuci tangan, apa gitu. Udah tenang gitu. Ngatur nafas, ngatur ini, itu gitu. Itu kan Iya. adalah hal-hal simple yang bisa digunakan untuk ya merelaksasikan kamu dari sifat overthinkingmu tadi. Itu jangka pendek. Tapi kalau jangka panjangnya ya tadi, kamu harus membiasakan diri untuk itu. Setiap interview butuh meluangkan waktu untuk dua hal. Satu untuk belajar ilmunya, satu untuk prakteknya ngomongnya. Biar nggak apa, ya tadi, overthinking dan lain-lain itu. Karena aku yakin ya, kalau kamu udah membiasakan diri prakteknya, itu nggak masalah gitu. Itu nggak masalah gitu. Karena mungkin ada hal yang lain ya yang mungkin terjadi karena gini, misalkan ada orang yang pindah kerjaan tapi transisinya tuh dia off dulu. Misal kerjaan kamu dulu itu kan berinteraksi dengan banyak orang, tiba-tiba kamu resign dulu lah ibaratnya, yang tadinya biasa ketemu banyak orang, terus kamu di rumah dulu nih misalkan dalam suatu periode, setelah itu ada panggilan, jadi kayak ketemu banyak orang terus turun nggak ketemu banyak orang, cuma ketemu sama orang yang kita familiar, terus habis itu ketemu banyak orang lagi, nah transisi ke sini lagi ada shock lagi nanti kayak gitu. Iya. Itu kepedean kita akan ada di situ. Makanya mau mau ada di kerjaan atau lagi di rumah, tetap tingkatin interaksi sama orang-orang baru, orang-orang lain gitu. Jadi ibaratnya nanti tetap tingkat kepedean kamu untuk ngobrol, baik itu sama orang baru sama orang lama, topik ini topik itu, selama masih di dalam koridor kaidah obrolan yang baik gitu ya. Mau medianya lewat telepon, lewat Zoom, atau lewat ya ketemu langsung gitu, kamu akan sama aja cara ngobrolnya, paham ya?